Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lusatul Jannah. Di sini saya perwakilan atau sebagian dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik peserta didik usia SMP dan SMA. Aspek pertama yakni aspek yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan. Dalam kamus psikologi ada 3 arti perkembangan, yakni yang pertama perubahan yang berkesinambungan dan progresif dalam organisme mulai lahir hingga mati. Yang kedua yakni perubahan dalam bentuk dan dalam integrasi dari bagian-bagian jasmaniah. Yang ketiga, kedewasaan atau kemunculan pola-pola dari tingkah laku yang tidak dipelajari. Perkembangan atau development berarti serangkaian perubahan progresif yang terjadi akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Di sini ada aspek-aspek yang mempengaruhi atau yang membantu dalam perkembangan peserta didik tersebut. Yang pertama, yakni aspek perkembangan fisik. Aspek perkembangan fisik adalah perubahan-perubahan pada bentuk tubuh, otak, dan kapasitas sensorik dan keterampilan motorik. Aspek perkembangan emosional. Perkembangan emosional dapat dirumuskan sebagai suatu keadaan yang dapat merangsang dari organisme yang mencakup perubahan-perubahan yang disadari yang mendalam sifatnya dan perubahan perilaku. Aspek perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual atau kognitif intelligensi adalah perubahan kemampuan mental serta belajar, memori, menalar, berpikir, dan bahasa. Aspek perkembangan bahasa yakni perkembangan cara berkomunikasi di mana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk tulisan lisan, isyarat, atau gerak dengan menggunakan kata-kata, kalimat, bunyi, dan gambar, dan lain sebagainya, atau bisa dalam bentuk seni, yaitu seperti lukisan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Lutsatul Jannah mengenai aspek-aspek yang mempengaruhi perkembangan peserta didik, yaitu yang kelima, perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan sebuah pencapaian kematangan di dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial ini juga bisa dikatakan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok moral dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi serta kerjasama. Semakin dewasa dan bertambah umur, kebutuhan manusia itu menjadi semakin kompleks, dan dengan demikian tingkat hubungan sosialnya pun juga berkembang menjadi lebih kompleks lagi. Maka dapat dikatakan semakin bertambah usia anak, maka semakin kompleks pula perkembangan sosialnya, karena anak itu semakin membutuhkan berinteraksi dengan orang lain. Adapun pengaruh lingkungan atau perkembangan sosial terhadap prestasi belajar anak, yang pertama yaitu teman bergaul. Teman bergaul ini sangat berpengaruh besar bagi anak-anak. Jadi sebagai orang tua ataupun guru, yaitu memiliki kewajiban untuk mengawasi dan memberikan pengertian untuk mengurangi pergaulan yang dapat memberikan dampak negatif bagi anak tersebut. Yang kedua, lingkungan tetangga. Lingkungan tetangga ini juga bisa memberikan motivasi bagi anak-anak untuk belajar. Ketika lingkungan tetangganya sebagian besar adalah seorang pelajar, maka itu akan memberikan motivasi buat anak itu sendiri ingin menjadi seorang pelajar dan belajar. Begitupun sebaliknya, apabila lingkungan tetangganya itu banyak yang pengangguran, tidak sekolah, maka itu akan berpengaruh besar bagi anak, tidak memiliki motivasi untuk belajar. Yang ketiga, aktivitas dalam masyarakat. Aktivitas dalam masyarakat ini juga dapat berpengaruh dalam belajar anak. Jadi peran orang tua di sini yaitu memberikan pengarahan kepada anak agar kegiatan yang di luar boleh melakukan kegiatan di luar, akan tapi belajar
Kewajiban untuk belajar itu tidak boleh dilupakan. Tugasnya dalam belajar sebagai pelajar tidak boleh terlupakan. Kemudian yang keenam yaitu perubahan cara individu berhubungan dengan dunia dan menyatakan emosi secara unik. Aspek kepribadian ini juga erat kaitannya dengan pendidikan, terutama sebagai faktor penting yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Secara global, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa dapat kita bedakan menjadi 3 macam, yaitu faktor internal, faktor dari dalam siswa itu sendiri, yakni keadaan jasmani dan rohani siswa. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor dari luar siswa, yakni kondisi lingkungan yang ada di sekitar siswa. Yang ketiga, faktor pendekatan belajar, yakni yaitu jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi, metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi pelajaran. Jadi metode dan strategi seorang siswa itu sendiri dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Yang ketujuh yakni perkembangan moral. Istilah moral itu berasal dari kata Latin mos atau moris yang berarti adat istiadat, kebiasaan. Seseorang dapat dikatakan bermoral. Seseorang dapat dikatakan bermoral apabila tingkah laku orang tersebut sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh kelompok sosialnya. Jadi perilaku moral ini dikendalikan oleh konsep-konsep moral peraturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi anggota suatu budaya dan yang menentukan pola perilaku yang diharapkan dari seluruh anggota kelompok. Karakteristik yang menonjol dalam perkembangan moral adalah bahwa sesuai dengan tingkat perkembangan kognisi yang mulai mencapai tahap berpikir operasional formal, yaitu mulai mampu berpikir abstrak, mampu memecahkan masalah-masalah yang bersifat hipotesis, maka pemikiran remaja tersebut terhadap suatu permasalahan tidak lagi hanya terkait pada waktu, tempat, dan situasi, tapi juga pada sumber moral yang menjadi dasar hidup mereka. Yang kedelapan, yakni perkembangan kesadaran beragama. Beberapa anak terutama berminat terhadap kepatuhan kepada agama dan yang lain terhadap ajaran agama. Mana yang lebih menarik perhatian? Sebagian ditentukan oleh tekanan yang diberikan pada kedua unsur tersebut pada masa awal pendidikan agama, dan sebagian oleh apa yang berdasarkan pengalaman yang mereka anggap itu lebih memenuhi kebutuhan mereka. Saya akan menyampaikan materi mengenai karakteristik peserta didik SMA. Sebelumnya, apa itu karakteristik peserta didik? Karakteristik berasal dari kata karakter yang artinya ciri, watak, dan kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang yang sifatnya relatif tetap. Karakteristik peserta didik dapat diartikan keseluruhan pola kelakuan atau kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan, sehingga menentukan aktivitasnya dalam mencapai cita-cita atau tujuannya. SMA atau sekolah menengah atas merupakan individu yang tergolong pada periode remaja. Remaja merupakan masa transisi dari periode anak-anak menuju dewasa, di mana individu mengalami perkembangan biologis, psikologis, moral, dan agama. Seorang guru perlu memahami karakteristik siswa dengan baik untuk membantu perkembangan siswa ke arah yang positif. WHO membagi 2 tahap usia remaja, yaitu tahap remaja awal 10-14 tahun dan tahap remaja akhir 15-20 tahun. Jadi siswa SMP tergolong remaja awal, sedangkan siswa SMA tergolong remaja akhir. Perbedaan batasan umur ini menyebabkan karakter yang dimilikinya pun berbeda, meliputi aspek fisik, psikomotorik, bahasa, kognitif, konatif, emosi, afektif, dan kepribadian. Berikut ini karakter remaja yang dikemukakan Abin Samsudin tahun 2003. Siswa SMA, karakteristik fisiknya, proporsi ukuran tinggi dan berat badan lebih seimbang, mendekati kekuatan orang dewasa. Psikomotoriknya, gerak-gerik mulai mantap. Bahasanya lebih memantapkan diri pada bahasa asing tertentu yang dipilihnya.
Kemudian perilaku kognitifnya sudah mampu mengoperasikan kaidah logika formal disertai kemampuan membuat generalisasi yang lebih bersifat konklusif dan komprehensif. Kemudian karakteristik siswa SMA, konatif, emosi, afektif, dan kepribadiannya yaitu sudah menunjukkan arah kecenderungan tertentu yang akan mewarnai pola dasar kepribadiannya dan reaksi-reaksi dan ekspresi emosionalnya tampak mulai terkendali dan dapat menguasai dirinya. Di Indonesia rata-rata umur dari siswa SMP itu berumur 13 tahun. Dan selama 3 tahun ke depan, mereka akan menjadi siswa menengah pertama. Pada usia ini memasuki pada masa remaja awal, yakni dimulai dari umur 10 tahun sampai umur 14 tahun. Jadi pada usia ini yaitu para remaja pertama kali mengalami pubertas. Karakteristik dari siswa SMP remaja awal ini yaitu yang pertama itu terjadi ketidakseimbangan proporsi tinggi dan berat badan. Yang kedua yakni mulai timbulnya ciri-ciri seks sekunder. Lalu yang ketiga yaitu kecenderungan ambivalensi serta keinginan menyendiri dengan keinginan bergaul serta keinginan untuk bebas dari dominasi dengan kebutuhan bimbingan dan bantuan dari orang lain. Lalu selanjutnya yaitu senang membandingkan kaedah-kaedah nilai-nilai etika atau norma dengan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan orang dewasa. Lalu yang kelima yaitu mulai mempertanyakan secara skeptis mengenai eksistensi dan sifat kemurahan dan keadilan Tuhan. Lalu yang keenam yaitu reaksi dan ekspresi emosi masih labil. Lalu selanjutnya yaitu mulai mengembangkan standar dan harapan terhadap perilaku diri sendiri yang sesuai dengan dunia sosial. Lalu yang kedelapan yang terakhir yaitu kecenderungan minat dan pilihan karir relatif sudah lebih jelas. Sesuai dengan judul pada makalah kelompok 10 yaitu karakteristik peserta didik di usia SMP dan SMA, maka di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya barusan. Nah, saya mendapatkan poin implikasi karakteristik peserta didik pada usia SMP dan SMA. Nah, karena pada poin ini dibagi menjadi 2 orang, maka di sini saya hanya menjelaskan pada poin karakteristik peserta didik di usia menengah. Nah, untuk karakteristik peserta didik di usia menengah itu sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama perkembangan fisik dan perilaku motorik, yang kedua bahasa dan kognitif, yang ketiga sosial dan moralitas agama, yang keempat afektif dan konatif, dan yang 5 atau yang terakhir yaitu kebutuhan fisik, keamanan dan afiliasi sosial. Sekian, terima kasih. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai implikasi karakteristik peserta didik pada usia SMA terhadap pembelajaran. Nah, pada usia SMA, umumnya mereka sudah mengerti apa itu pendidikan, apa itu peran sosial, bahkan mereka sudah mengerti nilai-nilai atau sikap yang harus mereka lakukan dalam pembelajaran. Tidak jauh dari usia menengah, pada usia SMA, mereka juga melalui hal yang paling berkembang pada mereka yaitu kemampuan berpikir secara simbolis atau aspek psikomotorik. Nah, dalam aspek psikomotorik melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama tahap kognitif, yang berarti taraf belajar mengendalikan gerakan, yaitu yang kedua tahap asosiatif, di mana mereka melalui tahap belajar mengasosiasikan gerakan yang telah mereka pelajari, dan yang ketiga tahap otonomi, yaitu mereka hanya memperbaiki gerakan-gerakan sebagaimana yang telah mereka pelajari. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan selaku pemateri terakhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.